Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, tuan-tuan guru, para habaib, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemangku adat yang semuanya saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, jajaran Forkompinda, Bapak pejabat Bupati, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, dan semua pejabat dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka pengajian umum memperingati 1 abad persaudaraan setia hati Terate Pusat Madiun. Tepuk tangan untuk PSHT. Serta Bapak Ibu warga masyarakat Kota Waringin Barat yang berbahagia. Cinta itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan. Menjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka saya katakan, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Sesuatu yang mustahil sekalipun itu menjadi mungkin ketika yang berbicara adalah cinta. Maka Rasulullah pernah mengatakan, aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Allah menghendaki kalian tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga dicintai. Coba Bapak Ibu, para pendekar jawab, Anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Mencintai apa dicintai? Ingat quote Gus Miftah, mencintai, menikahi orang yang kita cintai itu harapan. Tapi mencintai orang yang kita nikahi adalah kewajiban. Mencintai, menikahi orang yang kita cintai itu harapan. Karena banyak orang yang berharap menikah dengan yang dicintai, tapi tidak keturutan. Maka yang terjadi adalah PHP. Pendekar hampir punah. Banyak orang yang mencintai tapi tidak dicintai. Maka yang terjadi bertepuk sebelah tangan. Kan kasihan. Nyamuk saja nyamuk saja ditepuk dengan kedua belah telapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Kalau saya datang atas nama cinta, PSHT menerima dengan nama cinta, maka kecintaan itu akan melahirkan sesuatu yang istimewa, minimal bahagia. Saya datang atas nama cinta, di atas meja banyak minuman, kopi,
pokari, macem-macem. Tapi sayangnya satu, nggak ada degannya. Saya datang dengan baik, Anda menerima dengan baik, maka akan melahirkan sesuatu yang baik. Walaupun kalau nggak ada degan, tetap kurang baik. Demi Allah, saya tidak minta, hanya mengingatkan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita mampu mencintai Allah dan Allah mencintai kita? Kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Ono kalane bocah lanang seneng karo bocah wedok. Dek, aku seneng karo awakmu, tapi sorry aku rung iso nyeneng ke awakmu. Dek, aku mencintaimu, tapi mohon maaf saya belum bisa membahagiakanmu. Cewek sekarang kok ada cowok ngomong seperti itu, pasti dijawab, saya tahu mas Anda mencintai saya, tapi karena Anda belum bisa membahagiakan saya, maka saya mencari orang yang bisa membahagiakan saya. Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul? Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Makanya cowok harus paham, cewek itu paling tidak seneng dengan cowok, satu omong kosong, dua otak kosong, tiga dompet kosong. Betul Pak? Makanya saya bilang, ketika istrinya Mas Dedi baru saya nikahkan, Sabrina nikah dengan Deddy Corbuzier, Sabrina tanya sama saya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Sangel, angel. Santai saja mas, masih sore, mbak-mbak dan ibu-ibu kita muliakan, nanti malam kita bantai. Sama, kalau degan tidak datang panitia kita bantai. Kalau kita mencintai manusia, belum tentu manusia itu membalas kebaikan cinta kita. Makanya banyak orang yang stres karena cintanya tidak berbalas. Bertepuk tangan. Kenapa? Karena tidak ada balasan dari cinta yang dia maksud. Makanya kenapa ada istilah jomblo merana. Malam hari ini ada yang jomblo? Santai. Ar-Rum 21 Allah mengatakan manusia Allah ciptakan berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau sampai hari ini Anda tidak punya pasangan, jelas Anda bukan manusia. Maka saya doakan yang jomblo, saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Tapi santai mas. Saya itu dulu zaman kuliah yang nggak punya pacar hanya saya. Saya tidak pacaran, saya jomblo waktu itu bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Karena saya paling miskin di antara teman yang lain. Tapi saya punya keyakinan akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya mohon maaf, mas-mas kalau seneng sama cewek, kalau mengikuti omongan saya, lakukan satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wirungono, jangan terlalu lama pacaran.
Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Santai nih, lah seneng lamar. Bingung Gus, milih siapa? Istikharah. Tapi ingat, istikharah itu kalau ada dua pilihan. Kalau kamu ada dua cewek, kamu bingung, milih yang mana? Sholat istikharah. Tapi sebelum istikharah, pastikan bahwa dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, gak ada yang mau kamu istikharahi, kan goblok gitu. Akhirnya nangis. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Kalau quote saya enggak itu yang galak. Cinta kamu ditolak, kamu bilang, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar langsung malaikatnya bengok, piye to ki? Kok geding aku. Nah, kalau kita mencintai manusia, kita bisa kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Degannya nggak datang-datang. Kiai ini ya dipikir no masih. Saya malah kayak gini nih nggak pernah minum. Saya itu salah satu rahasia bugar saya nggak pernah minum air kemasan. Seperti soft drink, soft tek, saya nggak pernah minum. Ya, tak kasihnya. Nangkape pinter, mantan copet. Coba yang belakang, awas. Kancana ya dipikir. Kiai ini ra dipikir. Tetapi apa? Ada jaminan kebahagiaan manakala kita mencintai Allah. Allah pasti mencintai kita. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ahabba abdi fa ahbabtu liqa'ahu. Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu." Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, kata Allah, maka aku mencintai hambaku. Wa idza kariha liqa'i, tetapi ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku, fa karihtu liqa'ahu, maka demikian pula aku benci ketemu dengan hambaku. Anda menjauh, aku menjauh, kata Allah. Kamu mendekat, aku mendekat. Makanya dalam hadis lain Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kamu merasa Allah jauh, Allah jauh. Tapi kalau kamu merasa Allah dekat, Allah dekat. Pertanyaannya adalah sedekat apa kita dengan Allah? Karena hari ini banyak kita yang menganggap Allah seperti ambulan. Maksudnya apa? Hanya dicari saat butuh saja. Kalau orang butuh ragulai Gusti Allah. Seberapa cinta kita dengan Allah? Coba Anda lihat. Anda termasuk orang yang benci apa cinta? Indikasinya gampang kok. Ketika mendengarkan suara azan. Apakah Anda memenuhi suara panggilan itu atau Anda cuek sama sekali gak dengar? Rata-rata cuek. Baru di sawah, di kebun, dengar adzan duhur berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban ibu-ibu Kota Waringin Barat? Adzan menah. Kita itu senang dengar adzan cuma sekali, bro. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena berbukanya. Yang kurang ajar tuh orang Jawa. Saya punya acara kultum, kuliah 7 menit bersama Gus Miftah di JTV. Yang nonton
banyak, termasuk orang Jakarta, orang Jogja, semuanya nonton JTV, kultumnya Gus Miftah. Saya pikir semua orang mencintai ceramah saya, ternyata saya salah. Kenapa orang Jakarta nonton JTV Surabaya? Karena JTV Surabaya adzannya lebih dahulukan dibandingkan RCTI. Maka bila perlu maghribnya ikut Surabaya, imsaknya ikut Medan. Yang kurang ajar anak saya, puasa, adzan ngasar, berbuka puasa. Saya tanya, Dek, ini baru asar, kenapa kamu berbuka puasa? Apa jawabannya? Mohon maaf, Bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adanya sama, matamu ya. Adzan kon beda. Nah, kedekatan kita kepada Allah inilah yang kemudian akan menjadikan kita tahu diri. Banyak hari ini orang tidak tahu diri. Mungkin kalau Anda lihat Instagram saya, medsos, saya pernah membuat quote. Apa bedanya tahu tempe dengan tahu diri? Tahu tempe, makanan yang enak untuk hidup sehat. Tahu diri, cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu tempe is good, tahu diri is better. Hari ini banyak orang suka tahu tempe, tapi banyak yang nggak tahu diri. Hujan, alhamdulillah. Peraturannya pengajian hujan bubar. Ora iso, cangkem. Lanjut. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa wasahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadadin kulli ma. Sepindah malih ingkang khusyuk. Allahumma sholli sholatan taman ala sayyidina Muhammadin wa husnul khawatimi biwajil
sahbihi fi kulli kulima. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Salah satu fungsi sholawat nariyah adalah mendatangkan degan. Di nariyah langsung teko degan. Lanjut. Monggo sing badhe kundur minggat mawon monggo. Hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya begini. Kenapa hari ini banyak orang yang tidak tahu diri? Karena dia tidak paham kenapa kemudian dia diciptakan. Diciptakannya manusia jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Maka tugas pokok manusia itu adalah ibadah. Nah, kenapa Bu? Untuk beribadah itu butuh diuji. Hidup itu pasti banyak ujian. Hidup itu pasti banyak cobaan. Saya ditanya, Gus, cobaan itu banyak? Ya, kalau cobaan pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya untuk ibadah kita butuh istiqomah. Istiqomah itu berat, Gus. Iya, istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Kayak ibu-ibu curhat sama saya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Maka menjalaninya harus ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya apa? Diam. Maka Anda yang bengok-bengok ini bukan ikhlas, tapi iklan. Iya cangkemnya, mesti rondo. Insya Allah udahnya berkah, amin. Apa? Rasda udan. Kandani di sholawati nariyah itu fungsinya dua, satu nekake degan, loro ngedeki udan. Sholawat nariyah itu keren. Ada kopi panas, kamu bacakan nariyah 100 kali, langsung dingin. Nanti salah satu fungsi nariyah lagi adalah kipas anginnya hidup, kalau ini masih mati. Yo digoyang-goyang ke bro, lak centor masuk angin dasku. Iki ngenyek iki langsung telu iki lho. Mau telat saiki telu. Iki ngombene iki apa ngombori cangkem sapi? Ngajine sampai subuh lah ini. Cangkeme. 1 kelapa 1 jam. Nah, Bapak Ibu, tujuan utama pokok manusia itu apa? Ibadah. Maka persoalannya adalah mampu enggak?
Kita mengkreasikan seluruh yang kita lakukan bernilai ibadah. Contoh, kamu pendekar, latihan silat itu bisa nggak jadi ibadah? Bisa. Tujuannya apa? Rasulullah mengatakan apa? Mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Artinya apa? Kamu olah kanuragan untuk mendapatkan bodi yang bagus, yang kuat, itu ibadah. Makanya Nabi Muhammad itu badannya bagus. Makanya kamu pendekar, perutnya jangan besar-besar. Karena ada survei yang membuktikan cowok yang perutnya besar, manuke cilik. Etoke wetenge gede dibuka sarunge isine mung kaya pentil. Iya to ki. Ame diketu. Jadi mengkreasikan semuanya menjadi ibadah. Enggak ada sesuatu pun yang tidak bernilai ibadah selama niat kita benar. Nah, Bapak Ibu, untuk ibadah itu supaya kita istiqomah banyak diuji oleh Allah. Maka disitulah kemudian dibutuhkan konsistensi, tahu diri untuk apa kita diciptakan. Oh, untuk ibadah. Berarti semuanya kita lakukan niatnya ibadah. Jadi pendekar ibadah. Maka supaya ibadahmu benar, saya sering ditanya, pas saya di Bali Pak, saya ketemu bule dari Australia. Kebetulan saya sering mengislamkan orang-orang bule yang gak punya agama. Dia tanya begini sama saya, Mr. Gus Miftah, I want to ask you, mesti utekmu ranyandak tadi. Bahasa Inggris itu gampang bro, buku bahasa Inggrisnya book, buku jatuh ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak o'clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikili papat, cat bien. Anyar wimbahmu anyar. Saya ditanya begini Bapak Ibu, Gus Miftah, kenapa agama itu banyak aturannya? Jawaban saya sederhana. Ada bule yang tanya, kenapa agama itu banyak aturannya? Jawabannya apa? Karena manusia banyak maunya. Karena manusia banyak maunya, maka harus banyak aturannya. Kalau gak diatur, remuk sum. Makanya gak ada orang yang bisa lepas dari aturan. Di surga loh ada aturannya. Adam, Hawa di surga. Apa peraturannya? Satu, gak boleh mendekati satu pohon yang manyakhuldi. Ternyata ada pelanggaran. Makanya kemudian Nabi Adam ditilang. Apa bentuk tilangnya? Diusir dari surga. Lah di surga saja ada peraturan, apalagi di jalan. Makanya kenapa kemudian ada polisi lalu lintas. Awas, jangan kemakan isu hoak. Naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak. Itu hanya anjuran. Anjuran warga Kota Waringin Barat kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan akan parah, maka pakai sepatu. Pak polisi takut kalau ada ibu-ibu naik motor pakai sandal. Fungsinya dua. Kalau ditilang, sandal iso napui cangkeme polisi. Saya kemarin ngaji di Mabes Polri sama Pak Kabak Intelkam, Komjen Ahmad Doviri. Ini yang pegang intel seluruh Indonesia, namanya Pak Kabak, Kepala Badan. Evaluasi kinerja kepolisian, saya ditanya, Gus, apa pendapat Gus Miftah tentang polisi? Saya bilang, Jenderal mohon izin, saya tidak suka dengan polisi. Loh, sukanya polwan. Polisi lanang nih.
Ya aku senengnya polwan wedok, Ci. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Apalagi kita hidup berbangsa dan bernegara. Di surga loh, yang hidupnya nikmat Pak, ada aturannya. Gak mungkin manusia itu lepas dari aturan. Adam, Hawa, kun anta wa zaujukal jannah. Silakan kamu hidup di surga bersenang-senang. Tapi ingat, peraturannya satu kata Allah. Fala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan dekati pohon ini. Ternyata apa? Setan gak terima. Setan itu kan provokatif. Maka kalau Anda tanya sama saya, siapa yang membuat ujaran kebencian pertama kali? Siapa yang menyebarkan isu hoax pertama kali? Yang membuat hoax pertama kali itu adalah iblis. Korbannya siapa? Adam dan istrinya. Siapa istrinya Nabi Adam? Salah. Istrinya Nabi Adam namanya Bu Adam. Tapi saya pesan satu, kalau ada orang Kota Waringin Barat namanya Ngadino, tolong istrinya jangan dipanggil Jeng. Ngadimen jangan Jeng. Jengat men. Kuwi ngadimen. Ketake wong ngacengan ketake. Peraturannya apa? Gak boleh dekati pohon itu. Setan goda, provokatif, hoax. Maka coba Anda lihat, Nabi Adam itu korban hoax, dikeluarkan dari surga. Hanya korban hoax. Iblis pembuat hoax. Makanya kenapa kemudian di kepolisian akan menangkap orang yang suka menyebarkan ujaran kebencian. Ada peraturan. Anda jadi polisi, ada peraturan. Makanya kenapa ada divisi propam. Tentara sama. Banser loh ono propami. Provosnya. Anda jadi pendekar PSHT, pasti ada peraturannya. Lah siapakah manusia yang selamat? Manusia yang selamat adalah yang menegakkan aturan. Kemarin di Jawa Tengah ada seorang tentara membunuh istrinya. Akhirnya apa? Dikejar sama provos. Bunuh diri. Kenapa dia melakukan itu? Karena melanggar aturan. Kopda Muslimin namanya. Jenenge Muslimin. Kelakuannya dancuk. Padahal nama itu kan doa ya. Contoh kenapa orang tua saya memberikan nama saya Miftah. Kunci apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kalau ibu-ibu Kota Waringin Barat pengen bahagia gampang, nikahkan anaknya dengan saya. Enggak, saya tetap tidak akan menikah lagi. Beneran. Kecuali kepepet. Enggak. Alhamdulillah Bapak Ibu, istri saya siap untuk dimadu. Abah, saya siap dimadu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun. Matamu aku. Saya sering bilang, gak ada ceritanya laki-laki itu menang sama perempuan. Adam loh kalahnya sama Hawa. Yang diprovokasi oleh iblis itu Adam apa Hawa? Hawa. Wawa. Apa iblis? Kamu tahu gak kenapa pohon ini gak boleh didekati? Emangnya kenapa? Karena buahnya rasanya paling enak. Hawa terprovokasi, akhirnya apa? Matur sama Adam. Tak kasih tahu, perempuan tuh kelemahannya di telinga, cowok itu kelemahannya di mata, cewek kelemahannya di telinga. Makanya si iblis menggoda dengan kata-kata yang indah kepada si Hawa. Hawa menangis di hadapan Adam. Wong lanang delok wong wedok nangis ora bakal kuat atine. Klepek-klepek. Apa meneh ngadimin? Nah, klepek-klepek. Adam gak kuat dengan
tangisan si ngadimin, si Hawa kok ngadimin. Akhirnya apa? Mereka berdua terprovokasi melanggar aturan. Buah khuldi dimakan, akhirnya fa'azallahuma syaiton, setan menggelincirkan Adam dan Hawa, diusir dari surga. Itulah alasan kenapa perempuan kalau diajak makan, "Dek, makan di mana?" Jawabannya terserah. Coba Anda lihat. Anda punya istri, "Bu, mangan yang di?" Terserah. Tapi lucu nih, begitu mandek nih makan, "Lu kok neng kene?" Itulah perempuan. Susah untuk dimengerti. Wongnya ya teko iki. Ya melu guyu gitu. Biasanya jilbabe pink. Wong katanya makan di mana terserah, diajak makan kok neng kene. Walah cangkem itu. Pertanyaan saya, kenapa para perempuan ibu-ibu kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena perempuan pernah punya masalah. Karena perempuan pernah salah milih makanan. Lawang buah apa-apa entuk malah milih khuldi, kan goblok gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kemudian kita menegakkan aturan? Jawabannya adalah dengan tahu diri. Allah yang mencipta untuk disembah, manusia dicipta untuk menyembah. Makanya harus tahu filosofinya manusia. Pendekar, Banser, manusia diciptakan dari apa, nak? Tanah. Kamu tahu kenapa manusia diciptakan dari tanah? Karena tanah itu bahasa Arabnya ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya banyak belajar dari tanah. Tanah itu sifatnya ridho, ngalah. Diinjak-injak tidak berontak, dikencingi tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanah didiamkan semakin lama harganya semakin mahal. Masuk Pak? Yang bilang masuk pasti RCTI, Rombongan Calok Tanah Indonesia. Manusia belajar dari tanah harus banyak ngalahnya. Makanya dulu Gus Miftah dibilang dasar Gus telek, ngalah, ora masalah. Saya bangga jadi telek. Buktinya apa? Gak ada orang yang berani-berani nginjak telek. Siapa yang berani nginjak telek? Makanya saya lebih pilih jadi telek dibandingkan jadi roti. Telek bisa jadi pupuk, roti dimakan jadi telek. Belajarlah dari sifat tanah, pendekar. Belajar dari sifat tanah, ngalah, ridho. Jangan sombong. Manusia yang mampu belajar sifatnya tanah, ridho, ngalah, semakin lama harganya semakin mahal. Ada yang tanya, Gus, kalau manusia itu terbuat dari tanah, kenapa masih banyak orang yang suka marah-marah, suka emosi? Apakah mereka tidak terbuat dari tanah? Orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Kamu jadi pendekar, jangan suka nakut-nakuti. Apakah orang yang suka nakut-nakuti tetap terbuat dari tanah? Tetap, namun barangkali tanah kuburan. Kamu jomblo, sukanya galau, tanah longsor. Sukanya belanja kayak ibu-ibu, jelas tanah abang. Wongnya atos kayak ngadimin, tanah liat. Rongewu rolikur jeneng ngadimin. Kita doakan ngadimin masuk surga pertama kali. Berangkat selesai pengajian. Berarti rampung pengajian ngadimin modar.
Disitulah kemudian kita dikenalkan dengan bahasa tawaduk, rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri, Mas. Saya ingin sampaikan, perjalanan saya ngaji di lokalisasi dan klub malam itu dimulai dari tahun 2000. Semua orang memandang saya sebelah mata. Tapi saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena saya tahu kenapa orang itu memandang saya sebelah mata. Karena matanya cuma satu. Leh, cangkeme rondo. Hihihi. Iki lah bathoke kandel iki degan apa kambil ya. Iki lah tak ombe banyu lah sidatku kereminan. Acara selanjutnya ganti degan. Wes, iki tak ombe didik berarti wis sak jam. Allah kira ngersake ampul. Dulu itu kan di Jawa Tengah ada santri kondang. Namanya Saridin. Saridin. Terkenalnya Syekh Jangkung. Saridin itu nyuwun sewu, Pak. Di mana ada air dipancing. Dia bilang, konco-koncone ngomong, ember kok mau pancing apa ana iwake Din. Saridin jawab, endi ana banyu mesti ana iwake. Makanya dia itu merupakan kesayangan santri kesayangan para wali. Orang nggak percaya, jajal kayak ana degan ana banyune, apa ana iwake. Atas izin Allah, Saridin buka degan, dibuka ana lelene. Padha ning kene dibuka jaluk degan teko kambile. Yes, maklum ngadimin. Nah, belajar dari filosofi tanah itu, waktu itu mohon maaf, semua orang menyepelekan apa yang saya lakukan. Tapi saya punya prinsip. Ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Saya sering bilang begini, hidup di dunia itu tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Saya dulu disepelekan, Pak. Cah mabuk jak sholat, lonte jak sholat. Saya bilang, ya asik, kan pengajian sama lonte pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Cangkem. Pantes nganggo kacamata terus. Ini kalau sampai kacamata saya buka, Mas, janda pingsan. Jadi dulu awalnya begini loh, Pak. Saya kan ngaji di klub malam. Lah, sebenarnya saya mulai banget pakai kacamata itu tahun 2019. Di Surabaya ada mbak-mbak klub malam. Gus, mbok ngaji ke sini. Acara ulang tahun klub malam. Saya datang siang-siang. Ternyata di atas meja sudah banyak botol. Begitu saya datang, satu klub tuh heboh. Gus Miftah datang. Begitu acara selanjutnya mendengarkan petua dari Gus Miftah, saya mau naik panggung, dicegat sama mbak-mbak seksi. Saya bingung, semuanya minta selfie. Delok dhuwur susu, ngisor pupu. Kan aku pusing. Susu pupu, susu pupu. Padahal kan laki-laki itu seperti soda. Maksudnya kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su.
Makanya saya paling benci kalau ngopi disuguh kopi susu. Itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Nah, padahal Allah itu menciptakan kita dengan dua mata. Mata pertama untuk melihat kebaikan orang lain, mata kedua untuk melihat kesalahan-kesalahan kita. Lah selama ini kita balik, mata satu melihat keburukan orang lain, mata satu untuk melihat kebaikan kita. Makanya kita sombong. Seharusnya apa? Satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat kesalahan kita. Makanya syarat jadi kiai itu satu, kata Imam Al-Ghazali, alladzina yang duruna ilal ummah bi'aini rohmah, yang melihat orang lain dengan kacamata kasih sayang. Jadi gak boleh ada kebencian. Sebelum Ramadan saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang. Gara-gara beliau bilang wayang haram, musnahkan. Saya tolak, gak bisa, ini budaya. Dulu Islam masuk tanah Jawa, wasilahnya budaya. Ribut saya, dibully macam-macam sama pendukungnya Ustadz Khalid. Miftah goblok, komentarnya ribuan. Sakit hati Gus, enggak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Lah sing komentar wong 15.000. Padahal ngadimen sing komentar wong 3. Makanya dua kacamata. Yo, sebelum dilanjutkan kita selawatan dulu. Kerja men, kerja. Mongan mangan. Manu to penak. Apa? Minta lagu apa? Mendung tanpa udan. Kamu tahu mendung tanpa udan itu bahasa lainnya apa? Ngaceng tanpa kelon. Sangel. Ayo lagu apa njaluke? Dangdutan ditinggal rabi. Bojo loro halah. Bojo siji mumet ndasmu lele. Ya sekane ditinggal rabi versi selawat. Semuanya bawa HP? Bisa dihidupkan? Ya, turipke. Wah, ini mesti HP ini cross ini. Ketok flashnya redup. Semuanya diangkat. Aku pengen delok. Oh kayak sepiro wong gini. Coba, yang bawa HP semuanya diangkat. Ayo semuanya diangkat. Yang gak bawa HP cangkemnya merenges. Semuanya diangkat. Sebelum nyanyi sholawat, tajak nyanyi dari syukur. Ini masuk bulan Agustus mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Apa betul? Semuanya diangkat. Sana mana sana? Sana mana? Arah mana sana? Barat, selatan, timur. Mereka bundi? Selatan. Nanti semuanya digoyang ke ngidul dulu ya. Semuanya, boleh saya berdiri Bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Semuanya diangkat, menyanyikan lagu syukur untuk Indonesia. Coba panitia diambil dari atas panggung yang bagus. Nanti tak posting di medsos saya. Di panitia nih. Diambil dari atas panggung yang bagus. Saya menyanyikan lagu syukur untuk kemerdekaan Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat yang tinggi. Digoyang ke arah kidul dulu. Musiknya menyesuaikan. Orang tangdung gue tak santet loh gue. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakin teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah
sujud aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi, dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air busa syukur aku sembahkan kehadiratmu. Sekali lagi yang lebih kencang untuk Indonesia. Dari yakinku akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, sujud aku sembahkan kehadiratmu Tuhan, kehadiratmu Tuhan. Merdeka, merdeka, shollu ala Nabi Muhammad. Yo, saiki selawatan yo, selawatan. Yo, semuanya diangkat. Sing bengok banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Semuanya diangkat. Ayo. Endi kok mung loro iki? Wah, kere ra duwe HP iki. Ayo diangkat le, diangkat le. Ayo. Semuanya lagi ya. Ben apik kon dhuwur. Oh, ora duwe drone to iki. Oh, maklum anggarane cekak. Sangel. Semuanya diangkat. Shollu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno, sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al huwal habibul ladzi turja safa likulli haulin minal ahwali muhtar. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru yo dikepuki, hayo rene gendang ngaji, sholawat
huwal likuli haulin minal ahwali muhtar. Ayo versi ambiar sing galau bareng-bareng. Atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya. Nangis getih eloku remo ajur rasaku kowe tega ninggal aku. Ya Rabbi bin Mustafa balik maqasidana wa bilana maqato ya wasi'al karami huwal habibul ladhi durja syafa'atuh likuli haulin minal ahwali mutahimin. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sholawat sing banter. Ya Rabbi sholli ala balik maqasidana wa filana mamadon ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuh likulli hauli minal ahwali mutahim. Sekali lagi yang paling kenceng untuk kota Waring Barat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamado ya wasi'al karami huwal habibul ladhi durja syafa'atuh likulli hauli minal ahwali muhtahimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Malaikatnya ning langit bengok. Ho ah ho. Lanjut. Sampai jam pinten pengajiannya? Subuh mantap. Alah, aja ning kene merah putih dirono aku enggak masa dhuwur aku. Agak sana agak sana. Saya itu begitu mencintai merah putih. Makanya kalau ada orang cerewet tentang merah putih pasti saya marah. Termasuk keputusan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Do cerewet. Masa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis, cangkeme. Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah tentang ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, tidak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Nah, persoalannya begini. Kenapa hari ini banyak orang nggak bisa rukun, banyak nggak bisa akur, congkrah, ribut, karena nggak tahu diri, cangkeman, betul kan? Kayak cangkemmu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena merasa kepentingannya tidak diperhatikan.
Karena apa? Merasa sok penting. Kan tadi siang saya bilang, menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik lebih penting. Lebih baik menjadi baik daripada menjadi penting. Karena penting itu belum tentu baik, kalau baik itu pasti penting. Maka dahulukanlah baik dibandingkan penting. Kamu jadi pendekar sok penting, nggak dianggap. Ingat, radiasi itu berbahaya, dianggap lebih berbahaya. Apa ya? Lebih bahaya dianggap daripada radiasi. Wong kok susah diatur. Angel kandhanane. Ame diketu. Nah, saya melihat apa? Persoalan-persoalan yang terjadi hari ini di bangsa kita ini apa? Karena banyak orang menganggap dirinya penting. Apa-apa dikomentari, ora apa melu-melu komentar. Betul Bapak Ibu? Maka saya bilang apa? Ayo, konco-konco yuk, Banser, pendekar PSHT tak kandani. Awake dhewe belajar silat iki lak sing paling penting ora jurusmu, tapi piye noto atimu. Nggih napa mboten? Wong nyatane nyuwun sewu. Saya itu punya banyak preman besar. Itu matinya bukan karena ditembak, bukan karena dibacok. Malah kadang-kadang cuma dihinakan oleh Allah. Matinya tidak karena pistol, tidak karena golok, tapi mergo dicokot nyamuk. Nah yo, kowe PSHT jurusmu oke kaya ngopo? Kena cikungungnya. Nggih mboten Pak Pendekar. Itu menunjukkan apa? Kita nggak boleh sombong. Cokot nyamuk cikung alah. Kaku kabeh termasuk cangkemmu tak kandani. Apa yang kita sombongkan? Cokot nyamuk cilik. Makanya kemudian apa Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Bahkan Allah mencontohkan tidak malu dengan mencontohkan nyamuk. Buktinya apa? Banyak orang besar kalah dengan nyamuk. Saya itu mohon maaf, di Jakarta punya pengawal besar yang Anda pasti pernah dengar nama orang ini, Maung Hercules, preman terbesar di Jakarta. Anggotanya ada 1 juta orang dengan KTA. 2 tahun yang lalu ketemu saya, dia bilang apa? Begitu mendengar ceramah saya, dia bilang, sudah 50 tahun saya menjadi preman Gus, saat ini saya ingin mengabdikan diri saya untuk Islam, saya ingin ngawal pengajian Gus Miftah. Preman Pak, matanya tinggal 1. Dia pernah ditembak berkali-kali, terakhir ketembak matanya jarak 2 meter, orang mati. Kamu ditembak matanya nggak mati? Enggak, cuman mata saya pecah, diganti neker. 2 meter Mas. Tiap malam di Tanah Abang dibacok orang. Tapi sekarang kalau dia ditanya, mau Hercules, kenapa Anda dibacok nggak mati-mati? Karena Allah belum mengizinkan saya mati. Cangkeme preman. Cangkeme preman. Saya dulu Pak di Jogja ngaji pertama kali ditodong pistol sama preman terbesar di Jogja. Kepala saya ditodong begini, macam-macam kamu saya bunuh. Wah, bukaan toh, goblok ini aneh. Kan tumpah. Kaget aku. Cangkem kiai ini diprank. Saya ditodong pistol kepala saya Pak, kamu macam-macam saya bunuh. Ternyata apa? Lebih hebat dari pistol, lebih hebat dari golok, lebih hebat dari jurus kamu itu apa? Senyuman. Makanya apa? Jet Li, ahli kungfu dari Cina, dia mengatakan apa? Sekian ribu jurus yang saya pelajari, tapi ternyata jurus yang paling ampuh adalah senyuman di bibirmu. Betul? Saya ingin ini lah, sahebat-hebatnya pendekar PSHT neng omah delok bojone merengut, alah goblok dadak tak kandani. Gayane lak tarung lagi sabung, delok bojone ilang juruse. Wedok dilawan. Ingat ya para pendekar, para banser, tak kandani loh. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat.
Perempuan iki pengajian kok ambune gorengane wasin to iki. Ya pangeran ya, masa ambune wasin gitu. Lah malah kurang ajar. Kaya kiai ini mambu irunge kaya kucing matamu. Masya Allah. Artinya apa? Gak ada nak manusia yang kemudian diciptakan sempurna, tapi juga gak ada manusia yang diciptakan oleh Allah gak punya kelebihan. Makanya kita harus tahu diri, jangan merasa sok penting. Di bangsa ini semuanya hari ini merasa sok penting, semuanya dikomentari. Jamaah saya larang untuk komentar berlebihan tentang kasus polisi, kasus tentara. Semua orang punya masalah kok. Betul? Orang paham melu-melu. Ada polisi, ditembak polisi, di rumahnya polisi, ditangkap sama polisi, diperiksa sama polisi. Sing mumet yo ndase polisi. Kowe ngapa melu-melu? Wong kowe di masalah ning omah. Kowe ketake guyang-guyung ini iki lan ning omah mau dikapruk karo bojomu ta kowe? Dalam sejarah percaturan dunia, kasus besar itu rata-rata berangkatnya masalah perempuan. Betul Bu? Makanya saya nggak berani dengan perempuan. Kalau saya ditanya Gus Miftah nikah lagi, enggak, kecuali kepepet. Kepepet enggak, karena saya orang yang sangat setia dengan istri saya. Saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Oh bojoku nonton modar aku. Podo mbahmu podo, bulno podo jreng. Ya beda kowe codot kok. Loh Pak, kalau saya itu nggak kuat godaan perempuan Pak. Saya udah 20 tahun Pak ngaji di klub malam. Saya sekarang punya pengajian teman-teman di Jakarta isinya artis semua Pak, di Tower 99. Jadi Habib Lutfi sama Abah Dimyati Rois almarhum yang kemarin baru saja meninggal, beliau bilang begini, Le, kudu ono kiai kaya awakmu blusukan yang lokalisasi, ngaji sama teman-teman artis. Saya punya pengajian teman-teman artis di Pancoran, di Tower 99 punyanya MS Glow itu. Jamaah saya siapa Le? Ayu Aura Kasih, Rondo bro, Wika Salim Rondo bro, Selin Evangelista Rondo bro. Dan jamaah terbaru, Masya Allah, idolanya anak-anak PSHT, Lucinta Luna. Ketoke wayu ngerangkul lagu bono ganjel lah. Ya Allah, ketoke ayu bono baterene ya. Sehingga kemudian apa? Karena merasa sok penting, ketika kepentingannya tidak diperhatikan, dia marah. Itulah awal kenapa kita tidak mau rukun. Contoh, orang marah-marah ketika ibu kota mau dipindah ke Kalimantan. Kenapa? Karena merasa kepentingannya tidak diperhatikan. Kenapa? Karena merasa dirinya penting. Makanya saya tolong sahabat-sahabat saya di Kota Waringin Barat, jadilah umat yang akur, yang rukun. Kita berbeda itu boleh kok. Saya yakin malam hari ini yang hadir berbeda-beda, beda partainya, beda sukunya, beda organisasinya. Betul? Mungkin ada NU, ada Muhammadiyah. Saya loh, anak wong NU, asli NU dari kecil, pernah tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Apal banget. Kalau dulu masa kecil saya NU Muhammadiyah ribut hanya gara-gara kunut. Tapi sekarang Kota Waringin Barat, alhamdulillah, sudah tidak ada yang ribut gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Kota Waringin Barat sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane jam 7,
Usoline tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Berbeda itu boleh. Jangankan persoalan ormas, persoalan pendekar. Iki aku ingin ya, kanca-kancaku sedulurku PSHT. Saya kemarin baru dari Banyuwangi. Ini saya harap tidak terjadi di Kota Waringin Barat. Saya kemarin di Banyuwangi itu mendamaikan kita PSHT dengan sahabat kita Pak Garnusa. Aku bilang, kowe iki padha-padha wong NU ne. Ngopo kok gelut? Kita punya martabat, mereka punya martabat. Dan ini kalau jarang cerita, Pak Pendekar, Pak Ketua ya. Saya dulu kelas 3 sanawiyah itu ikut latihan daftar pertama kali PSHT, tapi hanya latihan sekali tok. Karena saya sibuk harus melayani kiai saya, khidmat tabarukan sama kiai saya. Jadi saya sempat daftar PSHT, baru latihan sekali tok, tapi karena dipanggil sama kiai saya untuk melayani beliau, saya berhenti. Tapi luar biasanya apa? Salah satu guru besar saya itu, saya latihan silat di PSHT, saya punya guru besar di Pagar Nusa namanya Gus Maksum. Makanya apa? Teman-teman di atas itu biasa saja menyikapi perbedaan, aku PSHT, kue Pagar Nusa atau sebaliknya, nggak ada masalah. Makanya apa? Umar bin Khattab dia mengatakan apa? Yang namanya pemberani itu bukan orang yang mampu mengalahkan semua musuhnya, tetapi yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kowe lamun arep menguasai dunia dengan silatmu, ora bakal rampung. Gus Miftah bisa menguasai dunia malam tanpa jurus, semuanya dengan senyuman, lonteng delok senyumku. Wow, manut. Loh, copet-copet di terminal itu rata-rata iso gelut lho. Konangan keplak indase. Karena copet itu goblok. Kenapa? Yang dicopet dompetnya, ketahuan digebuki kepalanya. Gus Miftah dilokalisasi juga copet, tapi yang saya copet bukan dompetnya tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh. Saya dulu menguasai klub malam di Jakarta, Pak, hanya dengan senyuman. Saya pernah dikeroyok 20 preman di Jakarta. Saya nggak mundur, wong belakang saya sumur, modar aku. Sebanyak apapun jurusmu, kamu tidak bisa mengalahkan hawa nafsumu. Ingat kata Nabi, asadul jihad jihadul hawa. Jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Kamu tahu kenapa pasti namanya hawa nafsu, bukan adam nafsu? Karena yang selama ini membuat nafsu itu biasanya hawa. Mila hati-hati karo wong wedok. Wong wedok ini ahli sejarah. Sekali kamu punya salah, seumur hidup kelingan terus. Lu tenan, Pak. Makanya kalau saya harus menikah lagi, saya pengen menikah dengan cewek Arab. Jadi kalau istri Arab saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek sadaqallahul adzim. Saya jadi kelingan, Pak. Dulu zaman Orde Baru, kiai kan diawasi sama Intel. Gus Dur rapat sama kiai didatangi sama Intel. Gus Dur pinter, Pak Kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Kan Intelnya memedasi. Akhirnya Intelnya pulang, ditanya sama komandannya, hei Intel, apa hasil rapat dari Gus Dur dan para kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Saya itulah kadang-kadang gobloknya kita ya. Kita itu nggak pede dengan kemampuan bangsa Indonesia. Jadi kalau lihat orang Arab seolah-olah itu mesti suci gitu.
Padahal ya arep tinggal barang ki mau asline itu. Lah. Jadi kalau melihat orang pakai jubah mesti Habib sapa sing kondo. Sopir taksi Mekah kayak kabeh jubahan itu loh. Loh, nggih napa mboten? Tapi mindset kita, Pak, kalau melihat orang pakai jubah itu pasti suci gitu. Padahal ya mohon maaf enggak. Kalau omongan Arab dikira Quran. Setiap qasidah Arab dikira sholawatan. Saya dicurhatin. Satu ketika saya dicurhati sama Via Valen. Dia bilang begini sama saya. Bah, saya mau curhat. Apa, Nduk? Apakah benar lagu Din As-Salam itu lagu sholawat? Lah kenapa, Nduk? Saya kemarin dangdutan nyanyi lagu Din As-Salam di demo sama orang. Via Valen nggak pantas lagu sholawat dinyanyikan di panggung dangdutan dengan pakaian seksi. Dia tanya, bener nggak ini Din As-Salam ini sholawat? Saya bilang, sholawat itu tidak mesti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab belum tentu sholawat. Jadi tidak semua qasidah itu sholawat, termasuk Din As-Salam. Itu lagu umum. Din itu artinya agama, salam itu damai. Berarti boleh, Bah, dinyanyikan di panggung dangdutan? Boleh. Karo ngising loh elo. Kue nyanyi Din As-Salam karo ngising entuk kok. Umpamane awakmu karo ngising, karo nyanyi. Itu bukan sholawat kok. Kilahadil mata fi masa cerot oleh. Banyak orang yang gara-gara tidak tahu diri akhirnya apa? Merasa penting, nggak mau akur sama yang lain. Contoh, Pak, keributan-keributan hari ini terjadi karena merasa kepentingannya tidak diakomodir. Pak Jokowi mindah ke ibu kota yang Kalimantan. Gubernur se-Indonesia disuruh membawa tanah dan air. Tuduhannya orang-orang yang nggak seneng apa, Pak? Jokowi musyrik, percaya sama dukun. Masa bikin ibu kota negara harus bawa tanah dan air? Hubungannya apa? Loh, kowe iki ora ngerti takono blok. Semangat yang dibawa oleh presiden itu semangat persatuan. Caranya bagaimana? Dengan menghargai dan menghormati masing-masing daerah. Makanya kenapa semua kepala daerah disuruh membawa tanah dan air dikumpulkan jadi satu. Simbolnya apa? Sense of belonging, rasa memiliki. Supaya semua orang dari daerah Indonesia apapun sukunya merasa memiliki ibu kota di Kalimantan. Semangat yang dibawa apa? Semangat ketika Nabi Muhammad menyatukan kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Saya kasih contoh. Dulu kan Masjidil Haram pernah kebanjiran. Saya baru pulang haji 10-12 hari. Tak doakan orang kota Waringin Barat segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah wong urung rampung cangkemmu wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji, amin. Kalau ngadimin kita doakan panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati ngadimin hidup sendiri. Jadi sesuk mau selawat dong tang dewean kayak kendir kayak lho. Saya kasih tahu, Pak, ini orang biar paham bisa akur gitu. Dan saya pengen berharap banget keakuran berangkat dari kota Waringin Barat, amin. Kota Waringin Barat, kota persatuan. Wah, keren. Saya beberapa kali ke kota Waringin Barat yang ngundang jamaah, bupati belas atau ngundang. Kita randu anggaran gitu ya. Mikirnya pejabat bupati, ya ini dancuk ini. Saya itu gara-gara ceramah di gereja, Pak. Saya kan ceramah di gereja itu tahun 2021 di gereja Jakarta Utara Penjaringan. Saya berbicara soal toleransi dan kemajemukan. Gara-gara itu, Pak Bupati, saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Duh, Amerika ngundang ngaji kota Waringin Barat, ora tangan dan iya. Langsung oke. Ditagih ya.
It's okay. Nah, info-info. Sing sacet Mas. Tapi ya kuwi ditambahi dana kenakalane Mas. Udan, alhamdulillah. Sing deres ya Allah. Lah mau tak tolak, saya kita doke wae. Lanjut Bu. Wah, ora kesel-kesel ya. Ini nggak pakai tikar ta ini? Wah, insya Allah pulang pengajian little body. Sini deh gatel kelebon wedi. Masjidil Haram kebanjiran Pak. Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Semua pemimpin Arab rebutan pengen masang, sehingga hampir terjadi pertumpahan darah. Sehingga kemudian disepakati konsensus, siapapun yang masuk Masjidil Haram pertama kali berhak untuk memasang Hajar Aswad di tempatnya. Anda tahu siapa yang masuk pertama kali? Muhammad muda. Nabi Muhammad tidak egois. Dia minta satu kain panjang dan lebar, Hajar Aswad ditaruh di atasnya. Semua pemimpin kabilah diminta untuk pegang ujung kain satu-satu. Dibawa mendekat ke Ka'bah, kemudian dipindah oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad melakukan itu? Karena menghargai semua kabilah, menghargai semua pemimpin adat. Mungkin nggak kita berpikir, kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air? Berangkat dari semangatnya Nabi Muhammad ketika pasang Hajar Aswad. Rukun bro. Contoh lagi, Masjid Demak, yang pernah ke Demak, itu proyeknya siapa? Proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi ketika membuat Masjid Demak, semua wali dilibatkan. Pertanyaan saya, kalau seandainya Masjid Demak dibangun sendiri sama Sunan Kalijogo, kira-kira jadi apa enggak? Jadi, wali je. Tapi kenapa dia melibatkan semua wali? Karena semangat yang dibawa adalah persatuan. Bagaimana kemudian Wali Songo mengajarkan, bahkan kamu hormati yang beda dengan kamu. Kanjeng Sunan Kudus, orang Kudus agamanya Hindu, menghormati dan memuliakan sapi, maka dia punya kebijakan. Orang Kudus boleh makan daging sapi, tapi jangan motong sapi. Makanya kalau korban yang dipotong kerbau, menghormati. Makanya persatuan itu menjadi penting. Saya sering bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kuwi goblok, badannya besar, bajunya es. Kan goblok. Lebih goblok lagi pakai sempak di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Goblok apa? Makanya Superman kalah sama super team. Kita jaga kekompakan ini. Al-ittihadu asasun najah. Jangan hanya mencari-cari kesalahan orang, jangan hanya saling mencari kesalahan pemimpin. Orang Indonesia itu sekarang paling banyak profesinya apa Pak? Wasit sepak bola. Apa itu wasit sepak bola? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Wih, wasit bal-balan gancuk kita kandani. Sifatnya itu loh. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan yang paling meresahkan lagi bukan wasit sepak bola, wasit tinju. Ono wong rangkulan dipisah, wong teman-teman dijarke. Ya angel itu. Kalau kemudian kita ngomong perbedaan itu sunatullah. Bahkan soal iman, kita disuruh milih kok. Yang mau iman silakan, mau kafir silakan, dengan segala konsekuensinya. Kamu mau milih Kristen ya silakan, Islam ayo. Kowe milih NU monggo, Muhammadiyah karepmu. Wong Muhammadiyah karo NU bedane mung tipis kok. NU senengane dawa, Muhammadiyah cendak kok. Ayo, bapak, ibu-ibu Kota Waringin Barat, milih sing dawa napa cendak? Dawa. Wow. Bedane NU Muhammadiyah iki dawa karo cendak. Adan umpamane.
Baradan wong NU dawa puji-pujian, Muhammadiyah cendak tanpa puji-pujian. Bar salat NU dawa wiritan, Muhammadiyah cendak tanpa wiritan. Kelase mat kolamcing, komat teko salam plencing. Komat mangkat rampung salat tangannya diangkat dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Yo ora apa-apa, yang penting salat. Cangkeme rondo. Ayo Banser, pendekar PSHT, mulai kerukunan dari kota Waringin Barat. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Apa bagi beda le tak kandhani wis to. Salate beda-beda kok, wong tahiyat lho beda-beda. Imam papat ki tahiyat lho, kuwi beda kabeh. Mila aja gumunan aja baperan. Imam Syafi'i tahiyate piye le? Asyhadu alla ilaha illallah. Iki Syafi'i. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Syafi'i. Imam Hanafi beda. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Ngadeke pisan tok. Ora ngadek meneh. Kowe ngomong impoten tak ajar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Imam Hambali beda lagi, Pak. Setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, tuwing 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 tuwing. Ini Hambali. Kalau Maliki beda lagi, dari awal sampai akhir tangannya bergerak nggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh, wer. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Hanafi, tuing boleh. Mau pakai Hambali, tuing boleh. Mau pakai Maliki, wer boleh. Jadi begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Ya nggak boleh, begini. Masa tahiyat ngene. Kaya tahiyate ngadimen. Tapi ngadimen udengnya NU. Wah, kita doakan yang udengnya NU masuk surga. Udengnya. Kalau seperti itu indah, Pak. Bahwa kemudian kita menempatkan persatuan di atas segala-galanya. Maka yang perlu kita lakukan apa? Jangan membeda-bedakan yang sudah sama dan jangan menyamakan yang memang berbeda. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Suku Indonesia ada 1400 lebih suku bangsa. Kita punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makanya kalian di kota Waringin Barat, orang Jawa datang ke sini ya nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena kita tahu diri. Eling lan waspada. Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tuwa. Masuk deh. Eling marang Allah, waspada marang godho. Wedi aku kok guyune elek banget. Katanya keselak sawit kayak cangkeme. Apa Bu? Apa? Oh, sawit ra payu. Wingi larang cangkemmu meneng. Murah bengok-bengok, cangkem turah.
Wingi regane luarange meneng bae aku ora diundang. Murah ngundang. Padine golek murah ta kowe? Semurah dinyang. Sekarang harga-harga katanya naik, yang turun cuma satu katok, melorot. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah senang melihat kita rukun, Allah senang melihat kita akur. Maka syarat supaya Kota Waringin Barat ini maju, masyarakatnya harus akur. Beda agama nggak masalah. Gus Miftah pondoknya di lingkungan orang Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Aku kuburan kok maksud agak juli? Akur. Saya punya kolam depan pondok. Pendeta telepon saya, Gus, boleh saya mancing di kolamnya pondok? Oh boleh. Ditemani ya Gus? Oke. Mau masuk kolam melewati genangan air, pendeta bilang sama saya, Gus, kaki saya korengan nggak boleh kena air. Terus gimana? Mbak aku digendong. Pendeta tak gendong. Begitu tak gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya saya jengkel, pendeta tak lempar ke air, biur. Pendetanya tanya, Gus kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Wah, asik Pak Indonesia itu Pak. Kabeh wong mau kafir ke, kabeh wong kok mau salah ke, kabeh wong kok meneraka ke. Surga itu surga itu luasnya, bumi dan langit jadi satu, itulah surga. Lah kabeh wong mau kafir ke, pertanyaanku apa surgane arep mau untal dhewe? Ruwana kabeh wong salah ngene bid'ah, ngene enggak entuk. Cangkem atos menlele aku. Gini apa mboten? Kayak dulu yang rame itu Pak. Tahlil boleh. Tahlilan enggak boleh. Yasin boleh. Yasinan nggak boleh. Kok kowe goblok men? Apa bedone tahlil karo tahlilan? Bedone siji, tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Yasin itu belum dibaca. Kalau dibaca namanya yasinan. Mosokmu gara-garaan ra ento. Sarung boleh, sarungan nggak boleh. Ya gundal gandul. Engko kotang boleh, kotangan nggak boleh. Yo kewer-kewer Pak. Jadi saya itu pola berpikirnya nyantai banget. Makanya kenapa banyak saya dekat dengan orang non Islam. Dan saya nggak pernah mengajak orang non Islam untuk masuk Islam. Bagi saya agama itu pilihan. Anda mau beragama apa silakan. Yang nggak boleh itu kalau kita saling mengganggu. Gini aja Pak Bupati, kalau besok saya diundang Kota Waringin Barat, tak sampaikan konsep toleransi. Saya kemarin diminta sama Presiden tanggal 10 Juni saya ngaji di hadapan Presiden di acara HUT Mas Hipmi. Istana telepon saya, Gus Miftah bisa ngasih kajian kebangsaan? Bisa. Selesai acara ceramah sama Presiden saya dipanggil, Gus Miftah, sekarang isu-isu kebangsaan besar, tolong di mana-mana ngaji kebangsaan. Maka saya apresiasi, hormat setinggi-tingginya sama PSHT. Tema pengajiannya adalah kajian kebangsaan. Apakah karena mereka pinter? Enggak, mereka ndelok YouTubeku. Wali YouTube pada. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, umat yang akur akan mendatangkan rahmat dari Allah. Tak kasih contoh yang paling gampang. Akur pengundang ngadimin selamatan. Umpamane ndelalah ngadimin sedang bertengkar sama istrinya. Saya sudah mau masuk rumahnya ngadimin nembe dionek-onek bajingan kowe men, asu kowe men umpamane gitu. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak? Enggak, daripada aku melu-melu diasok-asokke karo bojone ngadimin.
Saya pulang, wah Ngadimin diamuk karo bojone cok, balik aku. Harusnya Ngadimin ikut saya selamatan, tapi gara-gara bertengkar dengan istrinya nggak jadi diundang selamatan. Sama Bapak Ibu, ini rahmatnya Allah, anugerahnya mau turun di Kota Waringin Barat. Kok kita nggak bisa akur, bertengkar, bermusuhan? Rahmatnya pasti ditarik oleh Allah. Makanya diresiki. Contoh yang paling gampang, ini ada gelas bersih. Kalau gelasnya ini bersih, ini ada kopi, ada degan, ada macam-macam, bisa dimasukkan ke dalam gelas. Kenapa? Karena gelasnya sudah siap. Kalau gelasnya kotor, walaupun ada air macam-macam nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kotor. Supaya bisa masuk, dibersihkan dulu. Milolah hatimu pengen dimasuki rahmatnya Gusti Allah, hati ini diresiki. Ojo suudon tok. Ono kiai munggah panggung nggo kacamata ireng malah dilokke kaya tukang las. Apa mana kalau saya bawa tongkat malah dilokke, wow si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Jenenge Ngadimin. Oh kayak munyuk ding men sehari men. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak akan masuk surga kecuali beriman, dan tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Alhamdulillah sudah subuh, pengajian dianggap selesai ya. Lagi setengah rolas bro, aku kan capek. Oh degannya masih satu, ya diombe titik. Kita baca sholawat hasbi rabbi bareng-bareng, minta sama Allah mudah-mudahan Kota Waringin Barat dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan persatuan dijaga oleh bangsa Indonesia sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Amin. Insyaallah persatuan kerukunan berangkat dari Kota Waringin Barat. Amin. Bansernya luar biasa, pendekar setia hati teratai luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sesuai dengan nama organisasi mulai setia hati. Setialah dengan hatimu. Maka saya selalu bilang, cukup cintailah pasanganmu dengan segenap hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Ya rupa-rupa jomblo ini masake. Enggak, hasbi rabbi ping 3 ki ndonga. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang belum berdoa pulang saya doakan sandalnya hilang. Amin. Modara kowe langsung nunggu meneh selep. Aduh sandalku hilang aduh. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasa ditabui tak ajar munajat ngadu ngene wae tangane iki. Men rasa tabui men tak dongake stroke lho kowe. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi jalallah
sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Maha Pengasih, ya Allah ya Maha Penyayang. Sujud syukur dan sembah syukur kami kepadamu ya Allah, atas semua anugerahmu, atas semua karuniamu, atas semua rizkimu ya Allah yang kau limpahkan kepada kami. Wabil khusus ya Allah, malam hari ini kami bersyukur ya Allah atas usia yang kau berikan kepada organisasi kami ya Allah, Persaudaraan Setia Hati Ternate 1 abad ya Allah. Jadikan kami ya Allah pribadi-pribadi yang mampu memberikan manfaat untuk kehidupan manusia ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang baik dan bisa membaikkan ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang soleh dan bisa mensolehkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ampuni pula dosa para pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit, engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala masalahnya, engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat yang kau kabulkan hajatnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan semua doa dan cita-citanya, kau kabulkan doa dan cita-citanya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang mapan, ekonomi yang lancar ya Allah, keturunan yang soleh solehah, kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk kita semuanya. Allah kabulkan hajat dan doa-doa kita. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa liqadainal qabul wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
Sekali lagi PSHT matur nuwun, Kota Waringin Barat matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.